Oke, selamat siang Rani. Selamat siang Bu. Oke, Rani, makasih udah datang hari ini di sesi konseling kita sekarang. Oke, tadi ada pelajaran apa di kelas? Tadi itu tadi jam kosong sih Bu. Jam kosong ya? Soalnya gurunya katanya tadi izin. Oh iya, oke baik. Gak apa-apa, ada panggil sebentar. Enggak sih Bu, saya cuma tadi ngagetin kok. Tiba-tiba saya deh, kamu kebaikan ya. Oh iya, masih banyak siswa yang masuk menganggap BK itu kayak berarti problem ke BK atau ada masalah ke BK. Sebenarnya emang yang problem lebih banyak ke BK. Cuma kan kita sini lebih ke penanganan kita kalau ada siswa bermasalah. Oke, jadi hari ini kita akan yang namanya kegiatan konseling individu. Jadi aku dapat beberapa laporan dari beberapa teman-teman kamu yang tahu baik kalau peduli sama kamu dan melapor ke ibu dalam penanganan. Oke, dari beberapa teman-teman kamu, beberapa guru mata pelajaran juga yang bilang kamu tuh sama gunung belakangan ini gak fokus. Terus juga ada yang bilang kalau kamu itu jalannya ada yang mulai menurun. Dan sebenarnya kamu berprestasi, nilai kamu juga bagus. Jadi di sini kita lakukan namanya penanganan dan pencegahan. Oke, tenang aja kok. Ibu minta kamu terbuka aja di sini, tidak apa-apa. Kamu terbuka, ibu terbuka sehingga kita bisa tahu nih permasalahannya apa. Oke, supaya kita bisa sama-sama hidup dan bisa sama-sama saling menyembuhkan. Kalau ibu menyembuhkan kamu, kamu juga bisa memberikan ibu informasi supaya ibu bisa lebih tahu penanganan apa yang tepat buat kamu. Oke, tapi tenang aja, di balik namanya ada keterbukaan. Keterbukaan hanya ada di ruangan ini saja. Tapi kalau keluar kita menerapkan namanya kerahasiaan. Oke, jadi apa yang terjadi di ruangan ini hanya dikit di ruangan ini saja. Tidak boleh dibawa keluar. Jadi rahasia ya. Ibu juga akan mengungkit rahasia kamu juga menyimpan rahasia kamu sendiri. Oke? Baik. Sekarang untuk hari ini sih Ibu juga terima kasih kamu udah datang, udah mau melaksanakan kegiatan konseling individu. Sekarang Ibu mau nanya satu hal. Gimana nih kabarnya Rani sekarang? Banyak kabar. Sebenarnya saya saat ini tuh merasa agak aja sih ya. Jadi saya merasa tertekan juga belakangan ini. Soalnya kan dari nilai setengah itu matematika saya turun banget sih, dan di sana tuh saya merasa gagal banget sih jadi siswa. Gagalnya itu apakah dari faktor keluarga atau dari faktor teman? Sebenarnya sih itu dari faktor keluarga ya. Aku paham ya, kamu itu merasa bahwa keluarganya Rani itu merasa nilai akademik itu adalah hal yang sangat penting ya buat Rani, sebagai bukti bahwa Rani itu berhasil untuk bisa. Oh, jadi karena merasa tertekan karena ada yang namanya ekspektasi dari keluarga. Perasaan kayak, udah kamu nilainya harus bagus, kamu harus bisa, kamu harus lebih tinggi dari nilainya. Oke, benar seperti itu? Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita akan melakukan satu kegiatan yang mana kita akan menelusuri lebih dalam tentang apa yang terjadi dalam dirinya Rani. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi nih. Apa sih yang Rani katakan pada diri Rani sendiri kalau misalnya nilai Rani itu turun belakangan hari ini? Kalau misal saya melihat nilai saya turun, anjlok gitu ya. Saya langsung berpikir saya bodoh juga ya, gitu. Saya lemah banget. Jadi saya merasa nggak berguna lagi sekarang, nggak bisa membanggakan orang tua saya. Baik, itu ya yang Rani rasakan ya. Oke, lalu kalau misalnya pikiran kamu merasa nggak berguna, kamu merasa bodoh itu muncul nih, apa sih yang biasanya kamu rasakan dan kamu lakukan setelahnya? Kalau setelah pikiran itu muncul, apa yang kamu lakukan dan kamu rasakan? Setelah pikiran itu muncul, yang paling pertama terjadi gitu, saya tuh merasa cemas dan benar-benar panik sih di sana. Kemudian saya juga akhirnya malas buat tugas, karena saya pikir kalau saya buat tugas cepat, sekarang buat, tapi nanti tiba-tiba nilainya turun lagi, saya bisa nanti saya takut salah lagi. Jadi saya
lebih apa namanya, lebih menerapkan cobaan nih, buat sistem yang kebut semalam aja deh gitu. Coba tanya teman aja langsung di sekolah, biar kalau salah juga nggak mungkin salah-salah banget gitu. Nah tapi setelah itu terjadi, lama kelamaan saya malah menarik diri dari teman-teman itu. Jadi itu yang dirasakan, ada perasaan panik, cemas, kayaknya malas ngerjain tugas, kayaknya sistemnya SKS terus menerus. Kalau sistem SKS itu nggak bagus ya untuk fisik dan mental kita. Oke, sekarang jadi yang dari yang tadi Rani sampaikan itu kan ada nih beberapa permasalahan yang terjadi dan Rani masih ingin memperbaikinya, ya kan? Ya. Oke, jadi sekarang kita lakukan namanya sesi konseling. Aku mau nanya kamu, apa sih target yang ingin kamu raih secara spesifik dari sesi konseling kita hari ini? Kalau target sih, saya pengennya dia bisa lebih tenang dia setelah melakukan konseling ini. Kemudian tenang dalam artian itu saya lebih tenang mengerjakan tugas gitu, nggak keburu-buru, nggak takut. Kalau misalnya itu saya apa namanya, nggak panikan gitu. Jadi dan saya juga pengennya bisa mulai mengerjakan tanpa menunda-nunda lagi situ. Oke, baik. Jadi tujuan kita sekarang adalah menurunkan tingkat kecemasannya Rani dan mengubah kebiasaan menunda ya. Jadi dari hal itu kita akan merubah perilaku yang ada di dalam diri Rani yang sebelumnya yang cemas, mudah cemas, terus biasa mudah tugas menjadi perilaku yang lebih produktif lagi. Setuju? Ya, saya setuju. Oke. Jadi kan Rani bilang kalau Rani itu merasa diri Rani itu bodoh karena satu nilai Rani itu turun, satu nilai di mata pelajaran itu turun. Sekarang kita uji deh seperti ini. Ibu mau nanya, apakah ada bukti yang mendukung atau bukti kuat kalau kamu itu sebentar, apakah ada bukti yang mendukung gitu atau justru menentang pikiran itu? Maka Rani seringkali kalau misalnya mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya, apakah ada pikiran seperti itu? Karena sibuk. Jadi sebenarnya saya juga pernah mendapatkan nilai itu mungkin beberapa hari lalu kayak saya itu dapat nilai A. Apa namanya, di beberapa mata pelajaran lain. Jadi Rani, jadi jika Rani mendapat nilai A, apakah pikiran bodoh atau perasaan menjadi lemah atau cemas itu sepenuhnya benar? Apakah ada cara lain untuk Rani melihat situasinya itu? Mungkin pikiran itu benar-benar kali dia benar nggak gitu. Jadi sebenarnya satu nilai jelek itu mungkin nggak berarti banget sih berarti untuk saya gitu. Bukan berarti saya bodoh secara keseluruhan. Jadi mungkin saya cuma perlu butuh waktu yang lebih untuk belajar di bagian itu. Oke, baik. Jadi udah ada pikiran seperti itu, udah bagus banget kok Rani sekarang. Rani kan udah bisa nih ngeliat sisi lainnya Rani. Oke, sebagai langkah nyata minggu ini kan Rani tadi kan bilang nilai satu yang bagus, nilai satu yang itu kan berarti bukti kalau aku itu bodoh, aku itu lemah. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan langkah nyata untuk minggu ini. Yang pertama, Rani bisa nggak untuk sehari dalam satu hari 20 menit aja Rani itu ngerjain tugas tanpa gangguan. Terus setelah 20 menit itu Rani bisa istirahat. Bagaimana? Bisa? Kita gunain sebagai eksperimen perilaku dulu ya. Kita mengubah perilakunya Rani dulu. Bagaimana? Bisa? Sepertinya bisa mungkin. Tapi nggak apa-apa kan Bu ya, saya coba dulu gitu. Mungkin kalau cuma 20 menit nggak terlalu berasa dan nggak terlalu berat juga sih untuk saya. Oke, bagus banget ya. Jadi itu langkah pertama yang bisa Rani lakukan. Terus yang kedua itu ada hal yang ingin Ibu Rani lakukan. Oke, yang yaitu jadi setiap ada pikiran negatif atau pikiran yang pokoknya perasaan lemah, merasa bodoh segala macam, Ibu minta kamu catat di buku kamu. Apabila muncul kata-kata negatif, oke? Nanti Ibu akan berikan
buku catatan talk record namanya, atau rekaman pemikiran, nanti ibu akan berikan. Jadi kamu bisa nulis, misalnya kamu nulis kamu nulis halaman, nulis apa itu kamu nulis. Habis itu setelah kamu nulis, nanti kamu tuliskan kata-kata pikiran alternatif. Oke? Seperti yang kita lakukan tadi, misalnya kamu ngerasa kamu itu bodoh, kamu ubah kata itu menjadi kata-kata yang positif. Oke? Tapi ini ibu tadi untuk konsisten juga. Oke, bagaimana kalau kita lakukan ini selama seminggu ini, dan kita akan lihat seminggu ke depan bagaimana? Saya rasa boleh sih Bu. Jadi mungkin dari sana juga saya bisa menemukan kepercayaan diri saya dan nggak terlalu banget sih untuk saya Bu. Dan ini kan memang untuk kebaikan saya. Baik, ini kita lakuin itu ya, nggak berat kan? Oke, ini kita lakukan lakuin 2 langkah itu dulu untuk minggu ini. Jadi kita nanti akan buat sesi berikutnya untuk minggu depan. Ibu akan atur waktunya kapan, mungkin di hari yang sama, sekarang di jam yang sama. Nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa. Oke, baik Rani, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi konseling ini. Kita lihat perkembangan